kembali lagi di Matkin Privat ya. Kali ini kakak akan membahas kimia kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ini adalah soal penilaian harian. Saya ambil halaman 40 tentang reaksi redoks dan elektrokimia ya. Kalian bisa simak dan kalian bisa belajar bersama. Ini bisa untuk persiapan PTS atau persiapan ujian semester 1. Atau kalian juga bisa untuk menyiapkan materi ya untuk persiapan UTBK ya. Semangat ya para pejuang kelas 12. Nomor 1, di antara reaksi berikut yang merupakan reaksi konporposionasi. Reaksi konporposionasi adalah suatu reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Inilah konporposionasi ya. Jadi hasil reduksi sama hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Oke, sebagai cara cepatnya kalian carilah yang di kiri keluar 2 kali, di kanan keluar hanya sekali. Unsur yang sama. Oke, mana nih? Kita cari ya. Ya, sudah terlihat ini jawabannya adalah poin D. Di sini ada PB sama PB menghasilkan PbSO4. Kalau saya jabarkan PB PbO2 menjadi PbSO4. Ini adalah unsur bebas, maka biloxnya 0. Di sini SO4 itu min 2 ya, maka sini plus 2. Lalu ini, nah seperti ini. O itu adalah min 2. Min 2 kalikan 2 itu min 4, maka Pb di sini plus 4. 0 kedua mengalami oksidasi. 4 kedua mengalami reduksi. Nah, inilah reaksi konporposionasi. Oke ya guys. Ya, saya lanjut aja ke soal nomor 2. Reduksi ion Br. Ini 1 ya tadi ya. Reduksi ion BrO3- menjadi ion Br-. Membutuhkan elektron sebanyak berapa? Itu artinya biloxnya turun berapa, Dek? Maka Br ke Br. Ini adalah suatu ion ya. Maka negatif mengikuti ionnya. O itu adalah min 2. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 ditambah berapa biar hasilnya min 1? Maka sini plus 5. 5 ke min 1 maka turun 6 elektron. Artinya reaksi ini menangkap 6 elektron. 6 mol elektron. Oke ya. Ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Zat yang berperan sebagai pengoksidasi. Pengoksidasi ini sama saja dengan oksidator. Dan hasil oksidasi. Dan hasil oksidasinya ya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi itu ditandai biloxnya turun. Oke, di sini yang mengalami perubahan bilox itu adalah I2 menjadi HI. Lalu SnCl2 menjadi SnCl4. Saya tuliskan di sini ya. Ini adalah SnCl4. Ini HI. Oke, Sn ke Sn ya. Cl itu min 2. Min 2 sini berarti plus 2. Ini berarti min 4 ya. Min 1 kalikan 4. Maka Sn-nya plus 4 di sini. 2 ke 4 mengalami oksidasi. Maka yang dikatakan hasil oksidasinya itu adalah SnCl4. Saya tuliskan di sini SnCl4 hasil oksidasinya. Lalu I2 ini adalah unsur bebas, biloxnya 0 menjadi HI. H itu adalah plus 1, maka I-nya min 1 mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, maka ini jawabannya I2. Ya, maka jawabannya adalah I2 dan SnCl4. Lanjut ya, saya masuk ke soal nomor 4. Diketahui 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah dengan O2. 100 ml larutan hidrogen peroksida, itu adalah ini. Hidrogen peroksida, bukan peroksida, maaf ya. 100 ml 0,2 M. Nanti ini ketemu mol ya, Dek ya. Rumusnya mol adalah M dikalikan V. Maka ini ketemunya adalah 20 milimol.
jumlah elektron yang terlibat. Oke, kalau mencari jumlah elektron yang terlibat, maka kita harus mencari dulu perubahan di logs-nya ya. Saya tuliskan ulang di sini, ada H2O2 menjadi 2HO, H2O maaf, plus O2. Jadi koefisien nggak mempengaruhi di logs ya, langsung aja H2O2 di sini menjadi ini. Nah, ini berarti unsurnya 0 ya. Nah, bilogs unsur bebas, bilogsnya 0. H itu adalah plus 2, maka pinggir ruas adalah min 2. Ya, min 2 dibagi 2 itu adalah min 1. Min 1 ke 0 itu bilogsnya naik 1. Tapi hati-hati, oksigen yang terlibat adalah 2. Maka saya kalikan 2 terlebih dahulu. Maka nanti elektron yang terlibat itu adalah plus 2. Artinya naik 2 elektron. Next, saya masuk ke H2. H2, maka ke H2 lagi ya. Tadi kan sini O itu adalah min 2. Min 2 dikalikan 2 itu adalah min 4. Maka pindah ruas jadi plus 4. Maksud saya seperti ini. Saya hapus saja ya. Ini adalah min 4, maka di sini adalah plus 4. Plus 4 dibagi 2 itu adalah plus 2. Di sini O itu adalah min 2, maka H2-nya plus 2 bagi 2 itu adalah plus 1. 2 ke 1 itu turun 1, tetapi hati-hati, H yang terlibat itu ada 2 ya. H yang terlibat ada 2, maka nanti perubahan bilogsnya juga dikalikan 2. Maka min 1 kalikan 2 ya, min 1 kalikan 2, maka menjadi min 2 elektron. Oke, lalu setelah itu kita kalikan silang ya. Di sini ada plus 2, di sini ada min 2, maka saya kalikan silang, maka ini kalikan 1, ini kalikan 1. Nah, apa rumusnya jumlah mol elektron? Itu adalah perkalian perubahan di log seperti kayak gini ya. 1 dikali 1, itu adalah 1, dibagi koefisien mol yang diketahui. Ini kan mol yang diketahui adalah peroksida 20 ya. Koefisiennya peroksida adalah 2. Ya, saya tuliskan di sini 2 dikalikan molnya. Molnya tuh 20. Maka jawabannya 10 milimol. Begitu guys ya. Jawabannya itu adalah B. Next kita masuk ke soal nomor 5. Setengah reaksi reduksi. Reduksi itu mengalami turun ya, bilogsnya turun. Oke, mana yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi itu adalah KClO4 menjadi KCl. Kita cek ya di sini ya. Ada KClO4 menjadi KCl. Ini Cl, ini KCl juga ya. O itu adalah min 2, min 2 kalikan 4 itu min 8, K-nya itu plus 1. Maka di sini plus 7. Kalian bisa ya menentukan bilogs ya. Ini adalah plus 1, maka Cl-nya min 1. 7 ke min 1, maka turun 8 elektron. Sampai sini paham ya? Otomatis ini salah, ini juga salah ya. Kenapa salah Mbak yang poin E? Karena tidak ada 8 elektronnya. Yang ditanya adalah setengah reaksi reduksi. Maka artinya gimana? Langsung aja, reduksi itu kan elektronnya ditangkap ya. Menangkap elektron atau menyerap elektron. Artinya kalau reaksi reduksi, elektronnya tuh di ruas kiri. Di ruas kiri sebanyak 8 elektron. Gitu guys ya. Ini 8 elektron tapi di ruas kanan. Salah. Begitu loh. Ya, maka jawabannya adalah poin C. Oke, saya masuk ke soal nomor 6. Lampu pada rangkaian sel volta tersebut akan menyala paling terang jika menggunakan anoda siapa? Anodanya apa logamnya? Oke, di sini katodanya itu adalah Cu. Sedangkan lampu menyala terang itu artinya E-selnya yang paling besar. Ya, rumusnya E-sel itu adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Atau E0 pada katode dikurangi E0 pada anode. E0 pada katode itu adalah Cu. Nah, kalau saya urutkan, sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya ya, kalau nggak salah, deret volta ya, Lika, banyak, cakap,
Namung, Ali, meneng, pisan. Cherry, ve. Coni, seneng, pes, bukan. Ha, cucu, hangat, agak, pahit, au, begitu ya. Nah, ternyata tembaga di sini nih. Nah, kalau kepingin menentukan esol yang paling besar, maka kamu carilah yang di sisi anoda itu logamnya yang paling negatif. Semakin ke kiri itu paling negatif. Biar nanti perubahannya menjadi sangat positif kan. CU itu misalkan berapa ya? Positif berapa saya tidak hafal. Positif dikurangi negatif. Nah, nanti kan jadi sebuah esel yang sangat besar positifnya. Maka carilah logam yang paling kiri. Maka nanti menghasilkan esel yang paling besar. MG, inilah MG. ZN, inilah ZN. PB, inilah PB. FE, ini adalah mana FE? FE. Sedangkan NI, ini di sini NI. Maka yang paling enolnya negatif di sini adalah magnesium. Ya, jawabannya adalah A. Oke, next saya masuk ke soal nomor 7. Manakah esel yang paling besar? Sama seperti tadi ya, poin ke-6 ya. Kalau mencari esel yang paling besar, kalian carilah yang paling positif dan yang paling negatif. Di sini yang paling positif mana, Mbak? Ini yang paling positif. Nah, paling negatif mana? Ini yang paling negatif. Maka ini nanti kalau ingin menghasilkan esel yang paling besar, ini berada di sisi katoda, ini berada di sisi anoda. Nah, mana deh yang Mg sama AU? Ya, jawabannya itu adalah poin A. Di sini kan katode ya. Kalau di dalam notasi sel, kanan itu kan yang mengalami reduksi, kiri itu yang mengalami oksidasi. Atau yang sisi kanan itu yang berada di katode, yang di sisi kiri itu reaksi yang di anoda. Udah, ya, gini aja. Nanti kalian bisa cek ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Mana yang paling besar? Ini lebih besar ya. Yang lebih besar itu selalu mengalami reduksi. Maka nanti Cu mengalami oksidasi. Krau, katoda reduksi. Ini berarti di sisi anoda. Kepan, katoda positif. Maka nanti anodanya negatif. Oke ya. Apakah PT? Oh, ini platina ya, ini punya platina, ini punyanya tembaga. Apakah platina lebih mudah mengendap? Oke, saya akan buatkan reaksinya ya. Kalau di sisi reaksi oksidasi, oksidasi itu biloxnya naik. Maka nanti Cu menjadi Cu2 plus 2E. Kalau katoda kan mengalami reduksi ya, maka PT mengalami reduksi, biloxnya turun. PT2 plus 2E menghasilkan PT. Kalau tidak ada muatannya, ini fasenya solid. Kalau yang bermuatan ion-ion seperti ini, maka fasenya aqueous atau larutan. Oleh karena itu, maka nanti di ruas katode atau di sisi katode itu akan terjadi endapan platina. Ya. Apakah platina lebih mudah mengendap daripada logam Cu? Betul ini ya. Apakah Cu lebih mudah mengalami reduksi? Cu mengalami oksidasi. Salah. Dalam deret volta, logam Cu terletak di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu yang mengalami reduksi. Ternyata Cu di sini mengalami oksidasi. Salah ya. Atau yang di sebelah kanannya itu enolnya yang lebih besar. Di sini enol yang lebih besar adalah platina ya. Atau kalian flashback lagi tadi di soal nomor berapa ya? Saya lupa tadi ya, yang Mbak tuliskan deret volta ya, kalian bisa cek kembali. Maka ini salah, harusnya platina di kanannya Cu. Ya. Apakah logam platina lebih mudah larut menjadi ion PT12? Salah, platina akan mengendap. Salah ya guys. Apakah notasi selnya seperti ini? Salah juga. Notasi sel itu dilambangkan ruas kanan mengalami reduksi, ruas kiri mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami reduksi adalah platina. Yang mengalami oksidasi itu adalah Cu.
Oke ya, maka jawabannya itu adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 itu langkahnya kita harus menganut deret volta ya. Di dalam deret volta, cara membaca jika E-selnya bernilai positif, maka cara membaca kanan mengalami reduksi, logam yang di kiri itu yang mengalami oksidasi. Ya, ingat ini ya. Nah, ini adalah konsepnya. Oke, saya lihat di sini E-selnya adalah positif. Arah aliran elektron itu adalah ke sana ya. Arah aliran elektron itu selalu anoda ke katoda. Oh ya, yang mengalami reduksi itu selalu di katoda. Yang mengalami oksidasi itu selalu di anoda. Ini berarti artinya A di kanannya B. Paham ya? Ada A di kanannya B. Oke ya, saya lanjutkan yang ini. Ini arah aliran elektronnya ke sini lagi ya. Maka artinya ini adalah anode, ini adalah katode, artinya C di kanannya B. Oh, ternyata ada C di kanannya B. Untuk sel yang ketiga, kita lihat ya, arah aliran elektronnya ke sana D. Maka ini adalah anoda, ini adalah katodanya. Maka artinya A di kanannya C. Sampai sini paham ya? Maka dari sini kita akan mengetahui logam B. Ini adalah logam yang paling kiri ya di dalam deret volta. Dilanjut dengan logam C. Lalu dilanjut yang paling kanan itu adalah logam A. Sampai sini paham ya? Pertanyaannya, berdasarkan harga potensial sel yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa oke, poin A, reduktor. Reduktor itu mengalami oksidasi. Dalam deret volta, semakin ke kanan, logam memiliki nilai E0 semakin besar. Dan mereka semakin mengalami reduksi. Sedangkan logam semakin ke kiri, E0-nya itu semakin negatif ya, atau semakin kecil. Oksidasinya semakin kuat ya. Yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Maka semakin ke kanan oksidatornya semakin kuat, dan semakin ke kiri siapa yang paling kuat atau semakin kuat itu adalah reduktornya. Oke ya, sekarang kita lihat apakah A adalah reduktor terkuat? Salah, reduktor yang terkuat itu adalah B. Lanjut, apakah B bisa mereduksi C dan A? Mereduksi itu nama lain dari pereduksi. Pereduksi itu sama saja dengan reduktor. Ya, betul ya. B itu artinya reduktornya paling kuat daripada C dan A. Karena B itu paling kiri. Reduktornya semakin kuat. Oke, maka jawaban yang tepat itu adalah B. Ya, kalian semuanya paham ya, Dek ya? Coba deh, saya akan cek poin C ya. Apakah logam A dapat mereduksi B2+? Mereduksi itu sama saja dengan reduktor ya. Apakah A reduktornya lebih kuat daripada B? Salah. A itu yang lebih kuat adalah oksidatornya ya. Reduktornya justru paling lemah. C dapat mengoksidasi. Mengoksidasi itu nama lain dari oksidator. Apakah C adalah oksidator yang lebih kuat daripada A? Salah ya, oksidator lebih kuatan A justru daripada C. Paham ya? Kekuatan oksidator B lebih besar dari C. Salah, harusnya C lebih besar dari B. Karena C lebih ke kanan, oksidatornya semakin kuat. Oke, ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 10. Larutan berikut yang dapat melarutkan logam aluminium. Kalau yang bisa melarutkan logam aluminium, maka kalian carilah logam yang berada di kanannya aluminium di dalam deret volta. Ya, masih ingat ya? Lika, banyak, caka, namu, ali, meneng, pizan, dan seterusnya. Maka inilah aluminium, maka yang bisa melarutkan logam aluminium itu yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri itu tidak bisa.
Nanti kalau yang logamnya berada di sebelah kiri itu bukan melarutkan tetapi mengendapkan aluminium. Ya, kita lihat aja di sini ada kalsium. Di kirinya Al ya, maka dia akan mengendapkan Al. K juga akan mengendapkan Zn. Di kanannya Al ya, maka jawabannya adalah C. Oke guys, Na di kanannya aluminium, maka larutan ini akan mengendapkan Al. Ba juga akan mengendapkan aluminium. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Terus belajar ya. Assalamualaikum.